Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah sama-sama mendengarkan kalamullah. Semoga ini menjadi keberkahan dalam mengawali pagi kita hari ini. Baik, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan limpahnya, sehingga kita bisa berkumpul pada kajian Sabtu pagi hari ini. Yang terhormat kami sampaikan kepada guru kita semua, Bapak Ustadz Deden Nugraha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kepada seluruh jamaah yang telah hadir pada pagi hari ini. Baik, untuk acara yang pertama yaitu merupakan acara inti, yaitu kajian bersama guru kita tentunya, Bapak Ustadz Deden Nugraha. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah, puji sejati serta puja sempurna hanya milik Allah Rabbul Izzati, Allahu Rabbul Alamin, Allahu Azza wa Jalla. Dialah Allah yang selalu senantiasa memberikan, mencurahkan, serta menganugerahkan kepada kita semua karunia demi karunia, kenikmatan demi kenikmatan, sehingga alhamdulillah biiznillah di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Allah pertemukan, Allah satukan kembali kita di kajian rutin Sabtu pagi ini. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada utusan Allah, kekasih Allah, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya. Yang kami hormati Bapak Haji Yadi Supriyadi beserta keluarga, Pak Haji Arni beserta keluarga, Ustadz Sunardi, Kiai Haji Deden, Imam Ghazali, dan guru-guru kami yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, para alim ulama. Juga yang kami hormati dan muliakan para jamaah yang selalu, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, Allah berkahi dan Allah berikan selalu rahmat kepada kita semua. Bapak Ibu jamaah, undangan Allah, tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita di kesempatan kajian Sabtu ini adalah tentang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Masya Allah, tabarakallah. Salah satu pembuktian iman kita kepada Allah dan Rasul-Nya adalah cinta kepadanya melebihi kecintaan kita kepada apapun, siapapun, bahkan kepada diri kita sendiri. Dan memang begitulah sikap yang seharusnya dimiliki oleh orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Hal ini terungkap di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 165. Bapak Ibu silakan sambil menyimak, bisa dibuka Al-Qur'annya surat Al-Baqarah ayat 165. Kata Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Al-ayah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ini jelas sekali, kita sebagai orang yang beriman seharusnya semestinya kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya harus
diutamakan daripada kecintaan kita kepada apapun, siapapun, bahkan terhadap diri kita sendiri. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, pada masa Rasul Shallallahu alaihi wasallam tentu banyak sekali para sahabat, ya, banyak sekali contoh-contoh yang diperlihatkan oleh para sahabat. Di antara sekian banyak sahabat ada seorang sahabat yang bernama Jabir. Jabir ini kalau kita lihat di dalam sejarah, kisahnya ini menarik sekali. Bagaimana seorang Jabir kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, Masya Allah, diutamakan, lebih diutamakan daripada kecintaannya kepada apapun, siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Apa kisah yang begitu menarik dari seorang Jabir? Di antara contohnya itu adalah Jabir secara fisik, kata orang dia tidak ganteng. Dan secara ekonomi Jabir ini disebut orang yang miskin. Tidak ganteng, kemudian miskin. Ketika Rasul menawarkannya untuk menikah, dia menyatakan kesediaan. Meskipun ada apa ya, perasaan dalam diri Jabir tidak yakin gitu ya, ada ketidakyakinan. Apakah ada wanita yang mau menjadi istrinya? Apakah ada orang tua yang mau menikahkan putrinya kepadanya? Ini ada perasaan sedikit keraguan-raguan. Karena tadi ya, Bapak Ibu rahimakumullah, Jabir menyadari dirinya tidak ganteng, dirinya juga orang yang nggak berpunya gitu ya, kata orang miskin. Tapi karena ini adalah tawaran langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Jabir tentu siap gitu kan untuk menerima apapun perintah mandat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk perintah untuk menikah dengan seorang wanita yang akan Rasul berikan kepada beliau. Ternyata, Masya Allah, Tabarakar Rahman, Rasul mempertemukan dirinya dengan seorang wanita yang tidak hanya soleha, tapi juga cantik, kaya raya, dan keturunan bangsawan. Kira-kira Bapak Ibu rahimakumullah, ini jamaah, kalau punya anak nih, Masya Allah, kemudian dijodohkan oleh ibu atau oleh seseorang gitu ya, dan ternyata calonnya itu cantik, Bu, soleha, kaya raya, keturunan bangsawan, kira-kira nolak atau enggak? Dipastikan pasti nerima, Masya Allah. Ya, gimana nggak nerima? Cantik, parasnya Masya Allah gitu ya. Cantik sekali, udah mah punya kekayaan, keturunan bangsawan, solehah lagi, Masya Allah. Nah ini Jabir, Masya Allah, tabarakallah, nikmat anugerah yang begitu luar biasa yang Allah berikan kepadanya, pasangan yang bisa dibilang sempurna ini ya. Kemudian akhirnya singkat cerita Jabir menerima dan menikah. Beberapa saat setelah menikah, orang bilang disebut sebagai pengantin baru ini Jabir tuh ya. Tiba-tiba ada panggilan, ajakan untuk berjihad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Jabir? Karena Jabir menjadi orang yang sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya, Jabir menjadi orang yang begitu bersemangat daftar, mendaftarkan diri untuk ikut serta berjihad bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan qadarullah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan, di medan peperangan itu Jabir wafat syahid, menjadi orang yang tentu sangat kita inginkan ya kematiannya itu ya, wafat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh dari sekian banyak tentu contoh-contoh yang lain seorang Jabir yang tidak menjadikan kecintaannya kepada istrinya lantas membuatnya jadi mengabaikan kecintaannya kepada Allah dan Rasul. Hal ini terungkap di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 24. Surat At-Taubah ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Kata Allah di surat At-Taubah ayat 24 ini, kul, katakanlah, ingkana abaukum, jika bapak-bapakmu, wa abnaukum, anak-anakmu, wa ikhwanukum, saudara-saudaramu, wa azwajukum, pasangan-pasanganmu, wa ashiratukum, keluargamu, wa amwalun iktaraftumuha, harta kekayaan yang kamu usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan, usaha, bisnis yang kamu khawatiri kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kamu sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih. Itu semua yang di surat At-24, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jelas sekali ya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di ayat 24 surat At-Taubah ini kita diingatkan langsung sama Allah. Hati-hati, jangan sampai cinta kita kepada orang tua, cinta kita kepada anak-anak kita, ya, cinta kita kepada keluarga, ya, termasuk cinta kita kepada apa tadi, harta, ya. Semua pasti cinta sama harta, ya, senang punya banyak harta. Kemudian tadi apa lagi selain harta, perniagaan, tijaroh yang dilakukan, termasuk juga rumah tempat tinggal yang kita sukai ini mengalahkan. Ternyata lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihadnya. Hati-hati, nggak boleh ya. Jangan sampai kecintaan kita kepada itu semua mengalahkan kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasul dan jihad di jalannya. Nah lantas, cinta kepada Allah dan Rasulnya sebagaimana cinta kepada yang lain, sama sekali tidak cukup hanya diucapkan atau sekedar diungkapkan saja. Tetapi kalau kita betul-betul ngaku cinta pada Allah dan Rasulnya, ya tentu harus dibuktikan dengan sikap dan perbuatan kita. Apa bukti sikap dan perbuatan yang harus melekat dan ada pada diri kita yang ngaku cinta kepada Allah dan Rasulnya? Bukti yang pertama, ini ciri ya, yang menjadi ciri yang mesti ada pada diri kita yang mengaku cinta kita kepada Allah dan Rasulnya adalah yang pertama, selalu ingat atau mengingatnya. Selalu ingat dan juga tidak pernah lupa dengan yang dicintainya. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, kalau Bapak ngaku cinta kepada Ibu tuh sebagai istrinya, pasti akan selalu ingat ya sama perjuangan, pengorbanan dari seorang istri yang tercinta. Ketika Bapak sebagai suami yang mencari nafkah, kemudian banting tulang gitu kan. Ketika di kerjaan itu kalau cinta kepada istri, pasti Bapak akan mengingat istrinya. Gimana ya si Mama ya? Hari ini sedang apa? Kayaknya istriku sedang sibuk ngepel, sedang sibuk nyetrika, sedang sibuk beres-beres. Setelah tadi pagi menyiapkan sarapan untukku, untuk anak-anakku. Masya Allah. Ini suami yang cinta kepada istrinya pasti akan selalu ingat kepada istrinya ya. Masya Allah. Begitupun sebaliknya, istri
Yang cinta kepada suami pasti akan ingat bagaimana perjuangan pengorbanan seorang suami, banting tulang, kerja kerja berangkat pagi, bahkan mungkin pulang pagi juga. Kebayang gitu kan di rumah tuh gimana si ayah ya, mesti panas-panasan. Apalagi sekarang sudah mulai musim hujan, ya, pakai motor ke sana kemari gitu kan, demi menafkahi keluarga, demi menafkahi istri dan anaknya. Aduh, Masya Allah, sambil mendoakan ibu tuh, bapak ibu yang cinta kepada pasangannya tuh sambil mendoakan, ya Allah lindungi suami saya, ya Allah lindungi istri saya, ya. Apalagi ujiannya mungkin dari ibu yang ditakdirkan punya suami kerja di mana, luar negeri, atau kerja di pelayaran gitu kan, kapal pesiar, pulang sekian bulan sekali. Oh, Masya Allah, didoakan selalu, ya Allah kuatkan suami saya, jauhi dari berbagai ujian yang dia kemudian tidak sanggup untuk menjalaninya. Ya Allah kuatkan, kalau diberikan ujian olehmu, kuatkan suami saya untuk bisa menghadapi ujian-ujian tersebut. Didoakan terus. Nah, ini bukti cinta kita kepada pasangan ya, termasuk bukti orang tua cinta kepada anak pasti akan ingat dengan anak. Apalagi di sini mungkin dari Bapak Ibu jamaah ada yang anaknya mesantren. Ya Allah, gimana si AA ya mesantren di sana? Gimana si Mas ya yang sekarang lagi mesantren? Perjuangan luar biasa, mesti disiplin, mesti eh, apa? Sungguh-sungguh ketika belajar. Tapi tidak bukti cinta dari orang tua kepada anak ya, dipesantrenkan, nan jauh di sana, karena cinta pasti ingat dan berdoakan. Termasuk juga Bapak Ibu rahimakumullah yang qadarullah sudah ditinggalkan sama orang tua, meninggal dunia, ya. Ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, ini ada pertanyaan yang ke saya, Ustadz, kenapa Bu? Kenapa ya saya selalu ingat sama ibu dan ayah saya, padahal sudah meninggal? Saya katakan ya bagus lah, ingat sama bapak ibu itu bagus Bu. Karena dengan ingat kita jadi mendoakan kan. Coba sebaliknya. Kalau kita tidak pernah ingat sama sekali sama orang tua kita, kapan ngedoainnya? Tapi kalau kita ingat selalu, tiap malam ingat, tiap sholat ingat sama orang tua kita yang sudah meninggal, wah ini ciri dari anak yang soleh soleha. Lantas ingatnya tersebut diwujudkan lewat doa-doa terbaik kita kepada orang tua kita. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku ya Rabb. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Ya Allah, rahmati orang tua kami. Ya Allah, maafkan segala kekhilafan mereka ya Rabb. Kumpulkan orang tua kami bersama para nabi, para sidikin, para syuhada, para solihin. Masukkan orang tuaku ya Rob ke surgamu. Oh, Masya Allah. Tabarakallah. Ini bukti orang ingat sama orang tua, pasti mendoakan. Pasti mendoakan. Dan jangan sampai kita jadi enggan ataupun tidak mau ingat. Harus selalu ingat. Agar kita selalu memberikan doa-doa terbaik kita kepada mereka. Jadi kalau orang ngaku cinta, ya memang harus ingat dan selalu ingat. Tidak boleh melupakannya. Ya. Nah, demikian pula bukti bahwasanya seseorang cinta kepada Allah dan Rasulnya ya harus selalu ingat, tidak boleh melupakannya, tidak pernah lupa dengan yang dicintainya. Dan ketika kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka kita pun akan selalu ingat kepadanya, bahkan selalu menyebut-nyebut namanya. Di dalam istilah agama Islam, hal ini disebut dengan zikir. Ya, zikir. Dan ini disebutkan langsung oleh Allah di surat Al-Ahzab ayat 41 sampai dengan 42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, ingatlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah zikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Masya Allah. Bukti cinta kita kepada Allah
Selalu ingat kepada Allah dimanapun, kapanpun kita berada ya. Bukan hanya ketika di masjid saja, bukan hanya ketika di majelis taklim saja, di majelis ilmu saja. Ketika Bapak Ibu kita semua berada di perjalanan pun ingat sama Allah. Lagi pergi ke kantor tuh, OTW kantor Bapak ya. OTW ke kantor sambil bawa mobil, yang punya mobil kemudian setel murotal Al-Qur'annya gitu kan. Oh, Masya Allah nikmat. Menikmati kemacetan sambil didengarkan murotal Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oh, Masya Allah nikmat sekali sambil nyetir tuh ya. Masuk ke surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Al-ayah dan seterusnya. Masya Allah. Sehingga hati juga jadi tenang, tentram. Nggak mumet, nggak apa ya. Nggak galau, nggak stres. Tapi hati kita tenang karena dengan mengingat Allah, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setel zikir al-maksuratnya, zikir pagi petangnya. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Dan ini yang memang harus selalu kita lakukan ya. Aktivitas ini dimanapun, kapanpun. Bukan hanya saat kita sedang umroh saja. Masya Allah. Kalau lagi umroh, zikirnya kenceng banget ya. Di perjalanan menuju ke bandara. Ya, di bandara sambil nunggu penerbangan, zikirnya Masya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang sambil nunggu penerbangan itu baca Quran gitu ya. Ada yang kemudian ketika di pas perjalanan ya menuju ke Makkah atau Madinah 9 sampai 10 jam itu diisi dengan tilawah Al-Qur'an, diisi dengan murojaah, hafalan Al-Qur'an gitu. Masya Allah tabarakallah. Bahkan ketika di pesawat kan suka ada ini ya, multimedia ya Bapak Ibu ya. Orang lain memilih film, movie atau hiburan, ternyata Bapak Ibu karena kecintaannya yang hebat kepada Allah dan Rasulnya, yang didengarkan apa? Yang didengarkan murotal Al-Quran. Kan di pesawat ada multimedianya ya. Ya, ada sih pesawat yang nggak pakai multimedia. Tapi pesawat yang dipakai oleh travel kita mah eksklusif ya. Selalu ada multimedia. Pilih yang murotal Al-Quran dengan berbagai qari ya, para pembaca Al-Quran. Ustadz, di multimedianya ada nggak ya teks Qurannya? Ada. Tinggal cari. Kalau nggak tahu, tanya ke pembimbingnya. Ustadz, jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan. Tanya ke pembimbingnya. Kalau pembimbingnya tidur, Ustadz, bangunkan. Ustadz, kan tugas ya. Pembimbing itu melayani ya, bukan dilayani. Ustadz, maaf sekali. Minta waktunya sebentar dong. Saya ingin dengerin murotal Al-Quran. Oh, Masya Allah. Ya, ketika pembimbing sedang jalan-jalan tuh, mengingatkan kepada jamaah sholat, kita kemudian sudah diingatkan, lantas apa? Kita jangan lupa juga mengingatkan tuh teman yang duduk di samping kita, mau itu jamaah kita ataupun orang lain, mungkin diingatkan. Ya. Senyenyak apapun, kalau sudah masuk waktunya untuk zikir dalam arti sholat, ingatkan. Pak, Mas, maaf Mas, udah waktunya untuk sholat, barangkali mau berjamaah. Kalau di Saudi itu kan ada musola di belakang ya. Kalau saya biasanya ngajak ke jamaah bapak-bapak beberapa orang lah, mungkin 3 sampai 4 orang bisa ya insya Allah. Yuk kita sholat jamaah yuk. Ya, selain tentu boleh juga di kursi ya. Tapi kalau musolanya kosong dan memang waktunya juga bisa dan memungkinkan untuk sholat berdiri gitu kan di belakang tuh musola, nah itu lebih nikmat ya. Allahu Akbar berjamaah. Nikmat sekali Masya Allah.
zikir ya. Saling mengingatkan juga itu bagian dari kita, bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nah yang memang mesti tertanam dalam diri kita, ingatnya sekali lagi ya, bukan hanya di Mekah, Madinah saja ingatnya. Saat selesai umroh gitu kan, dan bukti dari kemabruran itu kan bukan hanya qoblal umroh, bukan hanya endal umroh, qoblal umroh sebelum umroh, endal umroh ketika umroh, tapi kemabruran itu juga dinilai oleh Allah itu ba'dal umroh, setelah umroh. Apa sih eh, eh, setelah umroh itu ada perubahan apa yang terjadi pada diri kita? Kalau setelah umroh itu jadi makin kenceng zikirnya sama Allah, kalau setelah umroh itu makin kenceng baca Qur'annya, makin kenceng sholatnya, makin rajin, makin sungguh-sungguh, maka insya Allah dipastikan orang ini mabrur, ya, mabruk, mabrur, mabruk, gitu ya, insya Allah. Jadi poin yang pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya apa tadi? Selalu ingat atau tidak lupa, ya. Kalau sudah ingat dan tidak melupakannya, pasti selalu menyebut-nyebutnya. Dimanapun, kapanpun, lisan kita berzikir. Kalaupun mungkin lisan kita orang nggak ngelihat ya, dan orang nggak tahu ya lisan kita berzikir, tapi hati kita. Insya Allah, kalau hatinya selalu diisi dengan zikir, lisannya selalu dibasahi dengan zikir, insya Allah hatinya bersih, ya, nggak ada rasa dendam, nggak ada prasangka-prasangka buruk sama orang, udah membersihkan hati aja, qalbun salim ya, hati yang selamat, hati yang bersih. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, poin yang kedua, ciri yang kedua, bukti yang kedua, kalau orang ngaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, ingat tadi kata saya, tak cukup hanya dengan lisannya saja, tak cukup hanya dengan sekedar dikatakan saja, tapi harus dengan sikap dan perbuatan. Sikap perbuatan tadi adalah yang pertama, eh, selalu ingat ya, zikir. Yang kedua, ciri orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah rindu. Cinta memang bisa membuat rindu kepada orang yang dicintainya. Orang kalau sudah cinta, pasti rindu. Bapak Ibu, Bu, ketika ditinggalkan sama Bapak tuh sebentar sebetulnya mah ya. Berapa jam tuh kerja tuh? 8 atau 9 jam. Mungkin 9 sampai 10 jam ya sama perjalanan. Apalagi di kota yang macet seperti halnya Jakarta, termasuk juga Bandung. Mungkin pulang-pulang bisa maghrib, bisa isya dari sejak pagi ya. Kalau istri cinta sama suami pasti merindukan suami. Ya, rindu. Ih, kangen ya. Ya ayah kok lama banget, kangen, rindu. Ya. Dan ekspresi rindunya itu kemudian di WA. Ayah, gimana kerjaan ya? Lancar. Semoga Allah mudahkan ya ya. Iya mah, alhamdulillah kerjaan lancar. Ayah posisi di mana ini? Orang rindu ya, istri rindu sekali sama suami karena dia cinta. Begitupun sebaliknya, suami yang cinta sama istri itu pasti rindu, rindu kan, rindu serindu, rindu, rindu rindunya ya. Pengen ketemu. Nah, dan yang menarik adalah kalau orang sudah rindu pasti pengennya ketemu, betul nggak? Duh, Ustadz, saya masih jomblo nih, belum nikah. Ustadz ngebahas ini, ngebahas suami istri dari tadi, jadi pengen segera segera menikah nih. Ya bagus lah ya. Kang Adim ya, Teteh, yuk yang di Mabruk yang belum pada nikah, yuk. Teh Linda, ya, yuk Bismillah. Karena pesan Nabi ini ya, teman-teman yang belum nikah, Bapak Ibu yang punya anak belum nikah, ini pesan Nabi, ya ma'syara syabab, wahai para pemuda, manis tato amin kumul ba'ah, barang siapa yang sudah diberikan kemampuan oleh Allah untuk menikah, fal yatazawwaj, maka segeralah menikah. Jangan ditunda-tunda, fal yatazawwaj, maka segeralah menikah. Kenapa sih harus nikah, Ustadz? Apa manfaat hikmah dari menikah? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena menikah itu mampu menjaga pandangan dan menjaga juga kehormatan. Ustadz, persoalannya saya ini belum mampu untuk nikah. Solusi Islam gimana nih Ustadz? Wa man lam yastati', kalau belum mampu menikah, falaihi bisaum. Maka solusinya dalam Islam itu adalah saum. Ya.
Ya, teman-teman yang belum nikah, sok perbanyak saum sunnahnya ya. Kenapa saum? Kenapa puasa? Fa innahu lahu wija. Karena puasa itu jadi tameng, jadi penghalang ya. Kita akan terhindar dari kemaksiatan ketika kita melaksanakan sunnah rasulnya itu berpuasa. Kalau kita kemudian belum mampu untuk menikah. Nah, ini persoalannya adalah, tapi tetap kalaupun belum menikah, ya kan Allah berikan naluri kepada kita senang dengan lawan jenis ya, betul nggak? Kalau orang cinta sama lawan jenis itu ya, bukan sekedar ingat, tapi rindu gitu. Rindu pengen jumpa sama si AA, rindu pengen jumpa sama si Mas. Mas lagi ngapain ya? Masya Allah. Ya lebih keren sih kalau kerinduan itu kemudian disegerakan dengan misakon golido ya, dengan ikatan yang suci dan agung yakni pernikahan. Kalau udah pernikahan kan halal ya. Jadi rindu, bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya harus rindu. Ya, rindu. Bapak Ibu juga ketika di Baitullah rindu ya. Baru pulang nih dari umroh. Baru pulang dari umroh. Kemudian bikin status tuh rindu ya Rob. Sama kayak Ustadz Deden juga rindu, udah setahun lebih belum umroh ya. Terakhir sama Mabruk September tahun yang lalu ya. Saya bikin status rindu Baitullah. Kalau orang sudah ada kata-kata rindu, pasti pengen pengen berjumpa. Kalau orang udah jumpa dengan yang dicintainya, pasti pengennya berlama-lama. Setuju ya? Yang umroh tuh, qadarullah Bapak Ibu sudah umroh, alumni umroh, kemudian rindu, kangen, sono, pengen umroh lagi, lantas sama Allah ditakdirkan umroh lagi, Masya Allah. Ketika umroh tuh, berapa hari programnya? 9 hari. Asa teka rawasnya, asa nggak kerasa, apalagi pembimbing sudah mengingatkan di grup. Bapak Ibu siap-siap besok kita check out menuju ke tanah air Indonesia. Ya Rob, sedihnya luar biasa ya. Padahal masih rindu sama Baitullah, masih cinta gitu kan. Ini tiba-tiba dapat kabar harus sudah pulang lagi, nggak kerasa banget 9 hari itu serasa 9 jam ya. Nah, kalau kalau cinta pasti rindu ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, rekan-rekan, sahabat, sohib yang Allah muliakan. Orang yang cinta kepada Allah tentu menjadi rindu kepadanya. Sementara rindu membuat orang ingin bertemu. Dan bila sudah bertemu, maka pertemuan itu akan terasa sangat mesra yang membuatnya tidak ingin cepat berpisah. Ini berarti bila seorang muslim betul-betul cinta kepada Allah, maka saat perjumpaan dengan Allah merupakan perjumpaan yang mesra yang membuatnya tidak ingin cepat berpisah. Dan sholat merupakan salah satu bentuk pertemuan dengan Allah. Ya, maka dari itu orang yang cinta biasanya sholatnya dikerjakan dengan khusyuk. Orang yang cinta biasanya sholatnya tidak ingin cepat selesai. Karena kan cinta sama Allah. Ya, setiap gerakannya itu penuh dengan ketumakninahan, sholatnya khusyuk. Sekhusyuk Bapak Ibu sedang di Mekah Madinah ya. Yuk bawa kekhusyuan itu saat kita berada di tanah air khusyuk karena cinta kita kepada Allah. Kemudian kalau orang yang cinta itu ya rindunya tidak ingin cepat selesai. Jadi udah selesai sholat itu dia isi dengan zikir tadi ya, nyambung ke poin yang pertama. Berdoa ya, kemudian setelah sholat dilaksanakan untuk melepas kerinduan itu bisa juga dilaksanakan dengan membaca Al-Quran. Nah, baca Quran itu adalah bagian dari kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Buka Al-Qur'annya. Masya Allah. Jamaah di sini mah biasanya sehari sejus ya. One day one juz atau sehari 30 juz Bapak Ibu jamaah. Kelihatannya di sini jamaah mabruk mah orang-orang yang luar biasa ya. Baca Quran kayaknya sehari 30 juz ini ya. Jadi sebulan tuh 30 kali Ustaz saya khotam Quran. Masya Allah. Ya, yang nanti mau umroh lagi ya, manfaatkan, maksimalkan perjalanan itu dengan tilawah Al-Quran, baca Quran. Karena itu bagian dari kerinduan kita kepada Allah. Baca Quran, Masya Allah. Bukti kerinduan kita kepada Rasul,
Kita baca sirah nabawiyahnya, ya, perjalanan hidup Rasul dari sejak kelahiran hingga detik-detik wafatnya beliau. Kita kaji, kita dalami bagaimana Rasulullah SAW berjuang dalam menyampaikan dakwah, dicaci, dihina, dimaki, dibully, dizolimi, digibahi, difitnah. Tapi Rasul begitu sanggup dan mampu menjalani berbagai ujian tantangan dalam dakwah. Oh, Masya Allah. Itu bukti kita cinta sama Rasul. Dan kita merinya pengen bertemu dengan Rasulullah. Bagi yang diberikan takdir indah bisa ke Madinah, keriduannya terwujud lewat ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita sampaikan juga kepada sahabat beliau, ya. Assalamualaikum ya Abu Bakrin radhiyallahu an, Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Itu bukti cinta kita kepada Rasul, bukti cinta kita juga kepada para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sahib yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan, itu 2 poin ya yang disampaikan ciri cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama apa tadi? Selalu ingat atau tidak pernah melupakannya, ya. Selalu ingat. Kedua, rindu. Kalau sudah rindu pasti pengen berjumpa, ingin bertemu. Kalau sudah bertemu pasti inginnya berlama-lama, ya, tak mau cepat berpisah. Poin yang ketiga, ciri ketiga dari orang yang cinta itu adalah rela berkorban untuk orang yang dicintainya. Rela berkorban. Ini suami banting tulang kerja cari nafkah itu kan bukti cinta kepada istri dan anak-anaknya. Ya, buktinya apa? Ya, rela berkorban. Apapun aku serahkan gitu kan demi orang yang dicintai. Meskipun harus hujan-hujanan, meskipun harus panas-panasan ketika mencari nafkah, rela berjuang. Di rumah tempat saya tinggal, Bapak Ibu rahimakumullah, setiap siang itu ada seorang pedagang yang lewat ke perumahan, ke komplek gitu ya, bahkan ke rumah-rumah warga. Bapak-bapak penjual makanan ringan, gorengan gitu ya, kemudian makanan-makanan, ya makanan-makanan ringan lah ya, bapak-bapak tersebut. Dia tiap hari siang hari ba'da zuhur itu selalu lewat ke rumah saya pakai sepeda sambil dia teriak-teriak menawarkan produknya. Masya Allah. Coba perjuangan yang luar biasa kan. Pakai sepeda, teriak-teriak, manual ya, nggak pakai toa. Kan ada orang yang kalau jualan tuh roti-roti pakai toa ya, atau tahu bulat. Yang tahu bulat tuh pakai toa, ada rekamannya ya. Kalau bapak-bapak ini dia pakai sepeda sederhana, kemudian pakai manual suara dalam menawarkan produknya. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Dari sejak pagi itu sampai sore hari bapak tersebut ngelewat ke rumah saya siang hari, kebayang nggak lagi panas-panasnya. Lagi hujan juga dia tetap begitu bersemangat. Ketika saya tanya, Pak, apa yang membuat bapak bersemangat? Jualan, cari nafkah, banting tulang setiap hari dari pagi sampai sore bahkan malam hari. Ya karena rindu katanya Ustadz Abimah. Karena cinta sama keluarga, maka kemudian menghasilkan rela berkorban tadi ya, pengorbanan kan. Waktu tenaga diserahkan gitu kan, dikeluarkan, dikorbankan ya untuk anak dan istri tercinta. Nah, begitu pula dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tiada cinta tanpa pengorbanan. Ajaran yang diturunkan Allah kepada Rasulnya harus ditegakkan, dan menegakkannya tentu saja harus dengan pengorbanan. Harus dong, kalau bukti cinta itu ada pengorbanan dan siap rela berkorban. Tidak hanya pengorbanan harta, tapi juga pengorbanan jiwa dan segala potensi yang dimiliki. Itulah yang memang harus dilakukan bila kita ingin meraih surga dan terhindar dari azab neraka. Hal ini diungkapkan dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 10-11. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Ya
أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaroh. Sukakah kamu, aku, tunjukkan suatu perniagaan. Tungjikum min azabin alim. Yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Yaitu, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah. Dan berjihad di jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dan dengan jiwamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Nah, jadi cinta perlu butuh pengorbanan ya. Dengan harta kita lewat zakat, infak, sedekah ya. Bismillah. Diberikan kemampuan, diberikan kecukupan harta, keluasan rezeki. Gak lupa kepada orang-orang yang memang membutuhkan, para kaum miskin, ya, para duafa, orang-orang yang fakir miskin, kemudian yang memang mereka butuh bantuan kita, maka gercep ya segera untuk mengeluarkan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Rela berkorban, mengeluarkan sebagian harta kita. Termasuk dengan jiwa kita. Masya Allah, tabarakallah tuh. Perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa Bapak Ibu ya. Saya menjadi saksi sejarah juga ya. Alhamdulillah, qadarullah, Allah takdirkan saya bisa ke Palestina melalui pintu perbatasan Mesir ya, Tabak border ya, masuk ke Tabak, perjalanan dari Kairo ke perbatasan tuh masuk ke Palestina itu sekitar 9 sampai 10 jam pakai bis. Perjuangan luar biasa. Masuk ke perbatasan, kita tahu bersama ya, sekarang dikuasai Palestina itu oleh siapa. Ketika masuk ke Palestina, masuk ke Aqsa, dan ini bagian dari sunnah Rasul, dianjurkan sama Rasulullah SAW lewat hadisnya, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Janganlah kalian bersusah payah melakukan perjalanan kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Saat berada di Masjidil Aqsa, terasa banget saudara-saudara kita yang ada di Palestina, perjuangan mereka ya, Masya Allah, cinta mereka, mereka rela berkorban apapun termasuk nyawa mereka. Saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, Insya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ini sudah mulai ada suara-suara mungkin dari moderator, mungkin waktunya ya. Tuh, jam 8:54, takutnya saya kelamaan. Kita serahkan terlebih dahulu mungkin kepada moderator. Kalau memang masih ada waktu, masih banyak sebetulnya poin-poin yang bisa diungkapkan dari ciri-ciri tanda-tanda kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Tapi untuk sementara mungkin dicukupkan dulu ya Kang Adim juga Teteh ya, di 3 poin tadi. Ciri cinta kita kepada Allah dan Rasulnya adalah selalu ingat, 2 rindu, 3 rela berkorban. Masya Allah, terima Kami kasih persilahkan. atas ilmunya yang luar biasa. Ada pertanyaan Bapak Ustadz dari Bapak Mufti Ismail. Boleh. Izin membacakan. Sering dijumpai dalam chattingan di WhatsApp, Telegram, dan sebagainya, seseorang itu menyampaikan ucapan doa seperti ini, doa terbaik untukmu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, best wishes for you. Apakah ucapan tersebut sudah termasuk ke dalam sebuah doa, Pak Ustadz?
Doa itu talabul fi'li minal adna ilal a'la. Tuntutan permohonan dari bawahan ke atasannya, dari hamba kepada Allah. Itulah yang disebut dengan doa. Doa, doa itu tentu kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, nanti Bapak Ibu bisa cek di Al-Quran surat 40 ayat 60 ya. Nanti dicek, khawatir saya keliru. Surat 40 ayat 60, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berdoa dan Allah memberikan jaminan akan memperkenankan doa kita. Sebaliknya orang yang tidak mau berdoa, kategorinya adalah istikbar ya, kategorinya sombong. Bicara mengenai doa tentu ada tuntunan tersendiri dari Allah dan Rasulnya. Kan ada doa maksur dan guir maksur ya. Nah ketika menyampaikan doa tersebut, terlepas dari panjang pendeknya ya, ketika ada yang kena musibah, entah itu wafat atau entah itu mungkin, kan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun tidak hanya diperuntukkan bagi yang meninggal dunia saja ya. Mungkin masih dalam tahap musibah yang lain, mungkin kecelakaan, mungkin jatuh, atau mungkin musibah-musibah yang lain gitu ya. Maka kita sampaikan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebaiknya memang doa-doa tersebut adalah doa-doa yang sumbernya jelas dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau misalkan dari jamaah ada yang sakit tuh, Ustadz saya kalau doa yang panjangnya belum hafal. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama imsahil ba'sa rabban nas biadika shifa la kashifa lahu illa anta as'alullah al-azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka atau ayyashfiyaki atau ayyashfiyakum. Kepanjangan nih Ustaz, saya nggak hafal. Gimana bisa ini nggak minta diskon yang lebih pendek? Nah, boleh yang lebih pendek apa? Syafakallah. Kalau yang sakitnya laki-laki, syafakallah. Bapak, syafakallah ya. Sampaikan di grup itu. Ya, syafakallah. Atau mungkin yang sakitnya akhwat, perempuan, syafakillah. Ya, nggak ada di hadapan kita, syafakallah. Jadi, kalaupun memang tidak bisa yang panjangnya, boleh kita membaca yang simpelnya, yang pendeknya, yang praktisnya. Dan itu tetap sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Nah, kalau doa-doa di luar itu mungkin ungkapan, kadang ucapan-ucapan yang dikemukakan oleh yang mohon maaf ya, di luar dari agama kita, ya sebaiknya jangan digunakan. Kita gunakan yang sesuai dengan keyakinan kita. Kalau dia muslim, misalkan meninggal dunia yang muslim, sampaikan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu a'lam bishawab, itu mungkin yang bisa dipaparkan. Baik, terima kasih Bapak Ustadz atas jawaban dari pertanyaannya dan terima kasih juga kepada Bapak Mufti Ismail atas pertanyaannya yang luar biasa. Kami masih membuka untuk sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Belum ada. Belum ada nih Pak Ustadz. Kang Kasba mungkin? Kang Deli? Sepertinya tidak ada Pak Ustadz. Mungkin Belum bisa ada kita ya. Kalau dengan ya, doa Pak Ustadz. baik, sebelum berdoa, kalau di antara Bapak Ibu jamaah yang ingin bertanya tapi ingin privat ini teh, inginnya japri, boleh dengan senang hati ya. Japri ke saya nanti bisa minta ke teman-teman dari Mabruk, nomor saya bisa WhatsApp, bisa kalau ada waktu bisa telepon juga, atau misalkan kita bisa silaturahim juga di media sosial ya. Medsos saya, Instagram sama TikTok saya ADD Nugraha. ADD Nugraha. Tapi kalau mau langsung WhatsApp boleh ya, insya Allah dengan senang hati. Melayani dengan sepenuh hati ya, insya Allah. Terima kasih, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta. Amin ya Allah. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta. Al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا يا Amin. رحمن يا رحيم يا غفور يا عزيز اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا Amin, ya Allah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Amin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار Amin. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا Amin. لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا شافي اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت نسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يشفيهم إنا لله وإنا إليه راجعون Amin. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين Amin. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين ربنا Amin. آتنا في الدنيا حسنة وفي Amin. الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Amin, ya آمين يا Allah. الله يا رب العالمين Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nuhun, Pak Terima kasih, Pak Ustaz. Ustaz. Sami-sami. Permohon Pak Ustaz. Matur nuwun Kang Ustaz. Sami.